Anies boleh maju kalau memang ada partai politik yang mau mendukung. Tadi sudah di Mas Kodari udah bilang hanya bertengger kepada 3, si Ganjar, Prabowo sama Anies. Cuma Anies ini apakah punya? Setelah itu pun juga kita harus bicara bahwa Pilpres itu juga butuh dana, Mas. Ya. Dana besar. Katakanlah Anies tidak punya partai, dia tidak punya dana, mau maju pakai apa gitu kan? Nah, katakanlah seperti ini. Jadi memang kemungkinan yang menurut saya ya tetap 2, Mas. Tetap 2, yaitu antara Prabowo dengan Mas Ganjar di situ. Nah, Anies ini memang pernah di konon ya, yang cerita itu si peneliti itu nggak akan maju karena nggak ada kendaraan. Nggak akan ada kendaraan, sehingga yang akan maju tetap 2. Dengan asumsi seperti itu, 2 calon ini antara Ganjar dengan Prabowo, wakilnya kita bisa mainkan di situ. Banyak sekali simulasi yang sudah katanya dilakukan. Wakil kalau dari Pak Jokowi itu wakil yang kuat itu 2, Erik sama Sandiaga Uno. Ya. Nah kalau Erik sementara kalau Ganjar dipasangkan dengan Erik, nasionalis sama nasionalis memang agak riskan di situ. Tapi kalau kita bicara dengan katakanlah nanti permainannya adalah Prabowo dengan kanan seperti yang Islam Muhaimin dan katakanlah juga Ganjar sama Anies gitu, kan rame di situ, Mas, gitu loh. Jadi peluangnya tidak terlalu besar juga si Ganjar menang. Artinya karena memang sayapnya di nasionalis di tempatnya Mas Prabowo katakanlah dengan Muhaimin atau nanti dengan si Khofifah itu ya bisa menjadi lebih seru lagi di situ, Mas. Per hari ini Bang, izin Bang, per hari ini menurut saya sih potensi 3 nama ya. 3 nama itu Prabowo, Anies, Ganjar. Itu A ya, 3A. 3B-nya itu Prabowo, Anies, Puan. Nah, kalau misalnya calon presidennya dari PDI Perjuangan itu Puan, saya kira Anies pasti bisa maju. Karena partai-partai politik yang lain ya, terutama yang berlatar belakang Islam itu akan merasa punya peluang. Karena surveinya Mbak Puan itu kan kecil gitu. Apalagi kalau misalnya Ganjar maju, Puan juga maju. Ya tambah lagi balik kita di awal tadi. Wah, ini peluang besar banget nih. Karena nasionalis akan saling tikam satu dengan yang lain dan akan berebut lahan yang sama gitu. Maka peluang untuk lolos ke putaran kedua juga akan makin besar. Pada hari ini menurut saya sesungguhnya ini menjadi dalam tanda kutip menarik dan rumit gitu dan tidak mudah untuk mengambil katakanlah kesimpulan karena semua pihak berpikir mengenai putaran kedua gitu. Kalau 3 pasang, 4 pasang pasti putaran kedua, nggak mungkin selesai 1 putaran. Apalagi pada hari ini memang tidak ada satupun yang surveinya sangat-sangat dominan. Ini Sandiaga Uno katanya mau maju cawapres. Ini kan pasti memecah suara Prabowo ya. Per hari ini menurut saya sih kelihatannya enggak. Enggak ya. Saya dengar-dengar, nah ini istilah Pak SBY lagi ya. Jadi kalau salah mohon maklum ya. Saya dengar-dengar 2 pilihannya Bang. Kalau udah pakai konon nggak perlu dengar-dengar lagi. Kalau dengar-dengar nggak pakai konon lagi. Jadi cara kita selamat tuh saya dengar-dengar gitu. Saya dengar-dengar Anies dengan Sandi, Aniesnya nggak happy dengan Sandi. Saya dengar-dengar Prabowo dengan Sandi, Prabowo-nya nggak happy dengan Sandi. Gitu. Sehingga agak sulit bagi Sandi untuk mendapatkan posisi wakil lagi gitu ya. Kalau calon presiden kan agak sulit karena dia surveinya papan tengah atau papan bawah lah. Sulit untuk dia jadi calon. Mungkin juga jadi mungkin saja jadi wakilnya Ganjar. Mungkin saja, tetapi balik lagi kita dengar-dengar sudah ada presiden 2 kali sehingga akhirnya nggak ada yang mau presiden yang ketiga gitu berpasangan dengan Sandi Uno gitu. Tapi saya bisa salah ya, namanya juga dengar-dengar. Iya, dengar.